Pak Arifiandi Permata Fitsal selaku Manager of Regulatory Affairs Bank Rakyat Indonesia dan juga merupakan salah satu Certified Data Protection Officer. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, saya izin share dulu, share screen. Ya, saya cobakan sharing pengalaman apa yang kami lakukan di BRI terkait dengan pengamanan informasi dan data pribadi. Oke. Nah, mungkin ini datanya mungkin nggak terlalu update, sebenarnya data dari 2021. Ini sumber data dari APJI. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan digital inclusion ini cukup pesat ya. Dan internet pekerja dan mobile phone connection di Indonesia jumlah terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian juga jumlah internet, penggunaan pemilikan smartphone, bahkan satu orang itu bisa mempunyai lebih dari satu atau bahkan lebih dari 2 smartphone. Saya sendiri pakai 3 gitu. Jadi bagaimana penetrasi dari digitalisasi itu di masyarakat ya, terutama mungkin kalau kami dari sektor perbankan, kita lihat bahwa selama masa COVID tuh, dari mungkin 2020 sampai dengan 2022 ya, yang memang di situ masih kebijakan WFH masih berlaku, itu pertumbuhan digitalisasi itu sangat pesat ya, bahwa penggunaan mobile banking pun juga tumbuhnya cukup pesat karena memang keadaan memaksa ya, di mana orang dibatasi untuk pergi ke kantor-kantor bank, sehingga banyak transaksi yang dilakukan melalui handphone. Nah, tambah juga dengan adanya platform digital lainnya seperti kita ada Gojek, ada Grab. Kita untuk beli makan selama masa pandemi tidak perlu keluar rumah. Kita bisa belanja ke Indomaret, Alfamart tanpa keluar rumah. Nah, itu juga salah satu yang mendorong dari pertumbuhan digitalisasi. Kemudian dari sisi perbankan juga khususnya di BRI ya, karena juga penggunaan digitalisasi juga cukup kuat ya, kita penggunaan terutama yang berbasis mobile ya, itu juga mulai digunakan di unit kerja seperti mantri atau apa ya bahasanya, mungkin kalau di bank lain tuh AO tapi khusus mikro, untuk mulai dari inisiasi kredit, pendanaan agunan semua mulai melalui mobile phone. Dia tinggal dia foto, kita ada aplikasi yang namanya BRIspot. Mereka upload di situ, putusan langsung semua di dalam satu rangkaian proses di satu aplikasi yang namanya BRIspot. Nah, ini sangat membantu juga tugas dari marketing di lapangan ya, untuk melakukan terutama untuk pertumbuhan kredit. Kemudian next, ini mungkin mohon maaf nih, bukan yang maksudnya kami untuk membahas permasalahan orang lain, tapi ini kami ambil data dari laporan tahunan monitoring BSSN ya 2021 dan dari Dirjen Aptika Kominfo. Kita lihat bahwa selama dengan 2021 kebocoran data pribadi itu terus makin meningkat. Kemudian juga kita lihat tren penanganan kasus atau insiden terkait PDP di Kominfo juga terus meningkat. Nah, kita juga dari bahkan Facebook, sebesar Facebook pun juga mengalami kayaknya 2021 di saat masa pandemi justru ada kebocoran data di BPJS Kesehatan. Nah, oke, mungkin ini ya pengertian nih, kita sudah paham lah pokoknya informasi data. Nah, ini kalau kita lihat salah satu dari kita kanan informasi ini, kita ada ISO 27001 yang ini juga sudah mulai kita terapkan di beberapa unit kerja. Kebetulan untuk di BRI, di kami, saya di divisi IT Infrastructure and Operation. Nah, di divisi kami itu, sangat besar, terdiri dari 4 departemen, sehingga pelaksanaan ISO itu dilakukannya secara parsial. Mana fungsi-fungsi yang memang bersentuhan dengan pengelolaan informasi yang rahasia, memerlukan penanganan tersendiri. Nah, itu dilakukan secara parsial, jadi tidak satu divisi yang keseluruhan. Karena kalau dilakukan satu divisi yang keseluruhan itu sangat besar dan auditnya akan sangat jelimet gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dari kita ada 7 ya aspek informasi di ISO 27001. Kita ambil 3 paling terpenting adalah terkait dengan confidentiality, integrity, dan availability. Ini bahkan
tidak hanya di aspek keamanan data, bahkan kalau kita terkait dengan manajemen risiko IT bank umum, tadi POJK 38, itu bahwa namanya jaringan komunikasi itu harus terjaga confidentiality-nya, integrity dan availability-nya. Nah, di confidentiality kita menjaga kerahasiaan informasi, agar tidak dapat diakses oleh pihak tidak berwenang atas proses terkait. Integrity terkait dengan proses menjaga keakuratan dan kelengkapan aset informasi, dan availability. Intinya informasi itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, mungkin kalau untuk kami di industri perbankan ya, sebelum dengan adanya undang-undang PDP, sebenarnya yang namanya informasi rahasia itu bukan hal yang baru. Karena di undang-undang perbankan, undang-undang 792, undang 1098, itu ada yang namanya rahasia perbankan. Gitu. Jadi sebenarnya terkait informasi itu sudah kita mulai, bahkan itu jadi day to day operation, dan kita udah jadi business as usual dan operation as usual gitu, informasi terutama di unit kerja operasional di kantor cabang, di KCP, di BRI unit terkait dengan data nasabah, kemudian pembukaan informasi. Nah, bahkan terkait dengan pembukaan rekening saja, saya melihat di sekitar 2013 2014 ya. Waktu itu kita sudah mulai dengan kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Dirjen Dukcapil. Saat itu seingat saya ada 4 bank ya, BRI, Mandiri, BNI, dan BCA ya. Kita menggunakan PKS dengan Dirjen Dukcapil untuk mengakses langsung data IKTP langsung dari database-nya Dukcapil, sehingga keakuratan informasi saat kita membuka rekening itu kita tidak perlu lagi, kalau dulu kan kita harus isi formulir ya, sekarang kita ada alatnya, kita tinggal tap aja, kita langsung dapat data di Dukcapil. Nah, data di Dukcapil itu sudah bisa kita anggap ya, ini data ini sudah lolos screening lah. Karena kalau kita lihat dari pemaparannya waktu itu tim dari Dukcapil, bahwa cara mereka men-screening terus men-sweeping data KTP itu sangat, kalau menurut saya sangat sophisticated ya. Jadi kadang-kadang KTP itu mungkin, misalnya nama saya Arif Yandi Permata Faizal, ada KTP lain lagi, begitu Arif Yandi P. Faizal, itu udah jadi KTP baru. Jadi udah ada 2 KTP untuk orang yang sama. Bahkan ekstrimnya waktu itu kita dikasih lihat ada 4 KTP, fotonya orangnya sama, namanya beda-beda, yaitu disikat-sikat, nama depannya disikat, agamanya bisa beda-beda juga. Nah, itu bahkan sampai seperti itu ya, apa screening dari Dirjen Dukcapil, sehingga kita harapkan dengan adanya itu, kita data yang kita terima tuh sudah clear, data dari Dirjen Dukcapil. Nah, kemudian bagaimana sih penting keamanan informasi berdasar risiko? Nah, tentu satu, kita ada tentang tuntutan hukum ya. Terkait dengan tuntutan hukum ini untuk kami perbankan ini erat dengan namanya risiko reputasi. Namanya kalau udah ada tuntutan hukum tuh kita udah pusing lah. Udah ada tuntutan hukum ini sangat kita hindari, karena ada tuntutan hukum ini juga mengaruh kepada profil risiko bank. Gitu. Nanti ini akan juga meningkatkan dari penilaian risiko oleh OJK. Kemudian kerugian finansial, denda ataupun ganti rugi. Kalau kita lihat di undang-undang PDP, di situ ada sanksi berupa denda. Kemudian kalau kita juga di POJK yang PBI ya, tentang perlindungan konsumen, juga ada denda administratif. Gitu. Nah, kemudian kepatuhan, ada teguran tertulis dari regulator. Nah, ini bank itu terkenal sebagai instansi yang takut sama regulator lah. Kita mungkin kalau ada ikatan suami takut istri, nah bank itu termasuk yang takut sama istri lah gitu. Jadi bank itu sangat sensitif dengan regulator. Bahkan kalau seperti namanya dari dulu, mulai dari zaman masih Bank Indonesia, kemudian jadi OJK, yang namanya kalau sudah ada panggilan dari regulator, itu yang pasti datang minimal direksi yang datang, direktur kepatuhan. Jadi ini kita sangat menghindar, namanya ada surat cinta dari regulator. Karena terkait dengan reputasi ya, reputasi bank ini adalah bisnis kepercayaan. Kita lihat bagaimana dulu di saat krisis moneter terjadi rush, karena bank itu dianggap kondisinya menurun, sehingga masyarakat hilang kepercayaan kepada perbankan, ramai-ramai menarik dananya dari bank itu pasti kolaps. Sebesar apapun bank itu, kalau sudah hilang reputasi, masyarakat semua menarik dananya, kolaps pasti. Kemudian terkait dengan operasional yang tergantung aktivitas ya. Kemudian kalau sudah terjadi misalkan bocoran
kebocoran data ada di situ, operasional semua terganggu karena pasti kita akan melakukan trace sampai di mana itu terjadinya data breach ada di mana. Itu benar-benar mungkin kemudian kayak nyari kutu gitu ya, nyari kutu banget gitu, nyari kutu di antara rambut gitu. Kemudian keunggulan kompetitif. Nah tentunya kalau terjadi hal seperti itu kemungkinan kan tentu juga dengan kompetitor, wah kompetitor saya ini segitu aja gitu jaga data segitu aja, cuma jaga data nasabahnya gitu. Nah itu kan hilang kita kompetitif. Nah tadi dengan data leak. Nah risiko kebocoran data yang sering terjadi. Nah ini email. Nah ini kita selalu ada email phishing ya. Email phishing, email nggak jelas. Nah, makanya di BRI kita sekarang selalu lintas informasi melakukan semua email corporate, gitu. Terutama yang kita harus memberikan misalkan surat, kemudian atau data lainnya, kita semua menggunakan email corporate. Nah memang, nah ini kalau ini sih berdasar pengalaman nih, mungkin kita kadang challenge itu atau lucunya lah gitu. Di saat kita misalkan saya mengirimkan email dengan salah satu instansi pemerintah, justru email corporate kita itu dianggapnya spam, jadi keblok, jadi bouncing terus gitu. Jadi ujung-ujungnya ya harus kita udah, atau bahkan kalau dulu ya, bahkan di saat mungkin sekitar tahun-tahun 2015, di saat yang namanya digital office itu masih baru, kalau memang itu suatu hal yang rahasia, biasa itu kita antar hand carry. Kita antar hand carry dalam amplop tertutup, kemudian misalkan file lampirannya, attachment itu banyak, kita masukin dalam CD atau flash disk, kita hantar ke hand carry, ke penerimanya dengan tanda terima, masing-masing tanda terima. Kita dulu sampai segitunya. Gitu. Nah sekarang kita menggunakan email. Kita juga email corporate kan sekarang juga sudah bisa diakses juga melalui handphone. Yang kalau mungkin zaman dulu, mungkin di 2012, 2011 ya kita cuma bisa buka email tuh terus dari komputer kantor, dari PC, kemudian kita buka dengan intranet. Nah sekarang kita bisa akses juga dari handphone, kita bisa linkkan baik ke Gmail atau kita melalui Thunderbird atau Internet Explorer, kita sudah bisa. Kemudian juga risiko melalui USB drive. Nah ini yang namanya flash disk ini sensitif ya, terutama misalkan kalau mungkin teman-teman yang tugasnya tuh di server, menjaga server tuh memang asal colok flash disk ini sensitif ya. Nah kami mungkin sekarang tuh karena dengan juga, tapi juga dengan berjalan waktu ya, dengan digital office, pertukaran informasi bisa melalui email, penggunaan flash disk itu sudah sangat menurun. Jauh menurun, sudah jarang sekali kita bertukar informasi, bertukar data itu dengan flash disk gitu. Mungkin kalau flash disk kita punya pengalaman dan ini menarik ya, tapi memang agak ribet. Kita pernah ada meeting dengan salah satu operator satelit Jepang. Nah itu kebetulan dia di kantor Jakarta, tapi SOP-nya dia sama dengan di Jepang, bahkan sampai PC laptopnya itu bahasanya masih huruf kanji. Nah itu tidak bisa asal flash disk saat kita mau nge-share file gitu. Kita nggak bisa langsung karena itu data itu harus di screening dulu. Jadi dia harus pakai laptop lain yang tidak terhubung dengan jaringan mereka. Dari situ nanti baru di-upload dulu ke server mereka. Nah, baru nanti itu file itu bisa di-print lah atau bisa dibuka dengan aman di komputer yang terhubung dengan jaringan internal mereka. Nah, kemudian dengan download, share data saya tidak oleh eksternal. Nah, ini terkait download dengan share, BRI tadi kita sudah mengembangkan mungkin semacam ini ya, semacam Google Docs ya. Google Docs, tapi ini khusus internal BRI. Nah, jadi kita bisa meng-share informasi, file-file untuk internal BRI yang bisa diakses oleh lintas divisi atau lintas unit kerja. Nah, kemudian Google Form. Nah, ini Google Form, memang Google Form ini juga jarang lah, jarang. Mungkin Google Form dulu yang cukup lama kita gunakan selama COVID itu, kita ada absen dan menggunakan Google Form. Karena kita harus masukkan juga kondisi kesehatan kita, batuk-batuk, tapi sekarang untuk pengisian semacam form
yang bisa diakses banyak orang ini kita juga bisa platform internal kita. Nah, untuk di BRI kita sekarang kita masih menggunakan salah satu produk Microsoft ya. Jadi Microsoft tapi ini close hanya untuk BRI, jadi kita bisa akses melalui SharePoint hanya untuk internal BRI. Pihak luar bisa akses tapi harus kita berikan aksesnya dulu. Nah, kemudian what have we done ya? Terkadang kalau data informasi kita sudah melakukan melalui dari sisi kebijakan. Kita bentuk pelatihan perusahaan, SE, SK, SOP, dan ini juga kita sesuaikan juga dengan undang-undang PDP yang baru. Undang PDP ini baru, tapi singkat saya kita kebijakan internal terkait dengan PDP ini kita sudah keluarkan sebelum undang-undang PDP itu diundangkan. Tapi kita sudah ada punya draft akhirnya. Jadi begitu kebetulan yang menghandle terkait dengan PDP ini beda divisi ya dengan saya. Dan begitu saya lihat kebijakannya, wah ini isinya plek-plek lah sama undang-undang PDP-nya. Jadi benar-benar no isu. Dan kemudian juga dengan adanya kita melakukan juga standarisasi prosedur kerja bisa proses ya dengan ISO 9001, manajemen mutu, 27001 dengan manajemen informasi. Ini sangat membantu juga untuk kita merefresh kembali SOP internal kita. Kita sesekali dengan terutama dengan ISO 27001 ya, kita banyak menyesuaikan dengan standar ISO 27001. Bahkan terkadang ada hal-hal yang sebenarnya itu sudah biasa kita lakukan, tapi ternyata di ISO itu diatur juga gitu. Jadi bahkan misalkan informasi, misalnya informasi ini kalau memang dia rahasia harus ada sampel rahasianya. Nah, kemudian kita sebenarnya sudah by practice ya, kita sudah penggunaan NDA itu sudah day to day operation lah kita gunakan. Nah ternyata itu diakomodir juga di ISO 27001 lah. Jadi, nah NDA ini kebetulan di divisi kami cukup banyak dengan NDA karena terkait dengan operasional satelit itu banyak informasi yang rahasia ya, bahkan rahasianya itu sudah ada di level antar negara. Jadi menggunakan NDA itu sudah masif digunakan. Bahkan kita punya standar NDA sendiri ya untuk BRI. Untuk yang bahasa Indonesia kita sudah punya format baku. Kemudian untuk yang bahasa Inggris ya kita sementara masih free format, tapi kita sudah kita sesuaikan sebaik mungkin dengan versi Indonesia. Kemudian juga dengan pemanfaatan teknologi pengaman data. Nah, kalau kita sini kontrol pengamanan data di bank, kita di sini ada people, proses, teknologi. Untuk people kita dengan edukasi, dengan security awareness, kita bekerja dengan cara memberikan contoh. Nah, edukasi security awareness ini itu dilakukan, kita ada divisi yang namanya IT security, rutin sekali untuk meng-share terkait dengan kasus-kasus terkini ya, terutama kemarin terkait dengan scamming, kemudian email phishing gitu. Terus selalu kita sosialisasikan. Kemudian juga terkait dengan kaitan dengan ISO 27001, sosialisasi security awareness itu harus rutin dilakukan dan itu harus jadi itu memang sudah harus rutin dan dibuatkan berita acaranya. Kemudian terkait dengan proses, nah ini kita buat kebijakan dengan SOP, SE pengamanan data, kemudian dengan monitoring transmisi data yang keluar masuk jaringan. Nah, ini SOP, kembali lagi ISO 27001 itu banyak mengajarkan kita untuk merefresh kembali SOP yang sudah ada atau bahkan yang selama ini belum ada, kita buat ada gitu. Mungkin kadang-kadang SOP itu ada mungkin secara SOP itu belum ada, tapi karena ini sudah kita daily kita gunakan, kita lakukan, jadi ternyata sebagai dilakukan ini udah baik sebenarnya, cuman belum didokumentasikan sebagai kebijakan. Nah itu kita dokumentasikan. Kemudian terkait dengan teknologi, nah ini terkait teknologi, tadi ada identity access management, privilege access management, data encryption, antivirus, network control, firewall, dan data loss prevention. Nah, untuk antivirus kita di BRI kita sangat dibatasi antivirus. Sudah untuk beberapa antivirus yang memang sudah disertifikasi oleh BRI untuk digunakan untuk di level korporasi. Nah, terkait dengan people, distribusi pengamanan data, di sini ada klasifikasi data, sifat data dan data, dan penerima data. Nah, terkait kita di sini ada terkait dengan proses aturan, prosedur, dan pedoman. Kita di sisi eksternal, kita di sini ada
Bahkan sebelum undang-undang PDP ada undang-undang dokumen perusahaan, undang-undang perbankan, undang-undang telekomunikasi, kearsipan, kemudian ada undang-undang Adminduk, undang-undang ITE, kemudian ada peraturan Menteri Koordinator Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, ada POJK 38. POJK 38 ini turunannya SEOJK 21 pada 27 saya lupa. Nah, ini terkait manajemen risiko dalam penggunaan IT bank umum ini sangat menjadi pedoman kita dalam pengelolaan IT di bank. Kemudian dengan SOJK 14, kerahasiaan dan keamanan data, kemudian ada PJK 6, 2022 perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, ini ada juga ada POJK 11 tentang penyelenggaraan IT oleh bank umum, ada juga PBI tentang perlindungan konsumen. Nah, kemudian dari peraturan eksternal ini kita terjemahkan dalam bentuk peraturan internal. Jadi kita di sini ada pengamanan data nasabah, ada pedoman pelaksanaan dan pengenalan informasi BRI, ada SE data manajemen, standarisasi kualitas data nasabah, standarisasi klasifikasi pengenalan data, SEPDP ini yang paling baru, ini menyesuaikan dengan Undang-Undang PDP, ada SOP pengelolaan kualitas data nasabah. Nah, ada POJK 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan IT oleh Bank Umum. Nah, itu sudah pengelolaan data dan pengelolaan data pribadi dalam TI Bank. Nah, di pasal 43 itu terkait diatur bahwa kewajiban pengelolaan data secara efektif dalam pemrosesan data bank. Nah, pemrosesan data ini bentuknya itu bisa mulai dari perolehan, distribusi, pengolahan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penghapusan data. Pengelolaan secara efektif, berarti kita memperhatikan paling sedikit itu ada kepemilikan data dan kepengurusan data, peran serta dan tanggung jawab tiap bagian dalam organisasi bank yang terlibat pengelolaan data, kualitas data itu, next kita ada kepemilikan dan kepengurusan data, kualitas data, sistem data, sumber daya pendukung. Nah, kualitas data di sini berarti adalah kandungan akurasi data untuk analisis bisnis dan pelaporan risiko. Nah, pelaporan risiko ini rutin kita lakukan karena terkait dengan risiko kepatuhan kita terhadap regulator. Kemudian sistem pengelolaan data disesuaikan dengan kebutuhan kompleksitas bank. Tentunya makin besar banknya, tentu makin kompleks juga pengelolaan datanya. Kemudian terkait sumber daya pendukung, itu terkait dengan teknologi dan juga SDM yang kompeten. Nah, kemudian di pasal 44 dan 47 terkait dengan perlindungan data pribadi, ada pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi, kemudian ada kewajiban kita punya kewajiban untuk melakukan penilaian dampak atas penerapan prinsip perlindungan data pribadi. Nah, penilaian dampak ini dilakukan dalam kondisi tertentu yang berpotensi meningkatkan risiko bagi pemilik data pribadi. Kondisi tertentu ini bisa penggunaan teknologi baru, pelacakan lokasi dan perilaku nasabah, pemantauan atas lokasi fasilitas publik dalam skala besar, pemeriksaan data pribadi sensitif yang berkaitan dengan SARA. Nah, karena data ini kalau kita lihat mulai dari kalau kita bisa memantau, misalkan kita lihat tren dari transaksi nasabah, kemudian kita bisa ini nasabah ini seringnya transaksinya di mana, kapan saja, itu bisa aja. Kalau itu bisa kita kelola menjadi satu big data, nah itu kita bisa menyelesaikan kita juga bisa melihat suatu produk yang memang itu produknya itu tailor made ya, disesuaikan dengan masing-masing nasabah gitu. Oh, ternyata untuk sekian nasabah kita dengan misalkan umur 25 sampai 35, penghasilannya misalkan 10 sampai 20 juta, kita lihat, mereka sering transaksinya misalkan di kafe, misalkan di Starbucks gitu. Oke, berarti nextnya misalnya kita akan buat produk yang, atau kita akan bisa promo atau apa yang bekerjasama dengan Starbucks misalkan, atau diskon atau apapun. Nah, itu kalau kita bisa mengelola big data seperti itu, nah ini akan bantu juga dalam bisnis kita. Ya. Izin Pak Arief, waktunya 5 menit lagi ya Pak. Oke, sip. Saya kebut. Ya. Nah, kemudian terkait dengan pertukaran data ya. Pertukaran data itu tentunya harus subject to persetujuan nasabah. Nah, kalau ini kita sanksi administratif. Administratif teguran tertulis dan tambahan. Nah, tambahan ini kaitannya nih larangan produk baru, pembangunan kita usaha, penerapan faktor tata kelola dan penilaian tingkat kesehatan bank. Nah, ini penerapan prinsip perlindungan pribadi dalam aktivitas pengurusan data pribadi kita pelaksanaan dari POJK 11 tadi dan PP 71 2012. Nah, ini kita wujudkan dalam
SE perlindungan data pribadi. Kalau kita lihat di poin E-nya, pengasahan data pribadi dalam mendirikan keamanan data pribadi dari pengasahan yang tidak sah, kemudian pengumpahan tidak sah, pengubahan tidak sah, penyalahgunaan, perusakan atau penggunaan data pribadi. Nah, ini kaitan dengan integritas dan keamanan, sehingga upaya pengamanan data tersebut harus terus-menerus dilakukan untuk memastikan data pribadi tidak hilang, diakses secara tidak sah, rusak, diubah, atau dibocorkan. Implementasi keamanan ini bisa digunakan, kita ada teknologi seperti DLP, data loss prevention, data integration, firewall, dan penyusunan kebijakan. Nah, ini terutama akses yang tidak sah ya. Ini kalau dulu itu, kalau zaman dulu ya, mungkin tahun-tahun zaman 2011 itu, bisa dibilang hampir semua petugas yang mempunyai user, dia bisa melihat data seluruh nasabah, misalkan dia AO atau dia misalkan CS gitu, dia bisa akses, dia bisa lihat rekeningnya berapa gitu. Nah, sekarang kita tidak bisa seperti itu, tidak bisa hanya orang-orang tertentu, hanya tugas tertentu, dan juga kita ada timestamp. Jadi kalau kita lihat aksesnya di user siapa gitu, kita bisa lihat semua. Nah, itu kita lihat bahwa mereka punya wewenang nggak sampai melihat. Kalau nggak, orang petugasnya bisa kepo yang ngeliatin, wah, Pak Arif nih saldonya sekian, Mbak Dewi saldonya sekian. Nah, itu mencegah ya kepo-kepo yang tidak berwenang seperti itu. Nah, nextnya kita ada PBI, terkait perlindungan konsumen. Kita ada prinsip perlindungan konsumen, nah, dengan perlindungan data, juga terkait dengan tujuannya tentunya privasi dan data konsumen. Kita di sini kewajiban penyelenggara itu mulai dari menjaga kerahasiaan, terus kesiapan perangkat, tools dan sistem, kemudian juga sanksi. Penyelenggara kita dapat bekerjasama dengan pihak lain. Nah, ini di sini kalau kita bicara pihak lain, berarti kita harus ada PKS ya, baru kita atur pekerja sama seperti apa saja yang bisa mereka akses. Nah, kemudian dengan menata usaha data konsumen, larangan pemberian data kepada pihak lain, dan memberikan akses kepada konsumen dan data pribadi. Hak konsumen itu kita berikan untuk mengakses datanya mereka sendiri. Kemudian juga terkait dengan sumber daya manusia, itu SDM yang kompeten. Nah, ini kalau kita terkait dengan proses aturan prosedur pedoman, nah di sini kita kategorisasi ini pelanggaran reputasi mulai dari ringan, sedang, berat. Reputasi kita terapkan liputan berita di berita lokal, 1/5 berita, lebih 5 berita, berita nasional, pola historisnya, itu kepatuhan terhadap hukumnya, ini kita lihat, kita kategorikan untuk pelanggarannya ringan, sedang, atau berat. Nah, kita untuk pelanggarannya, nah ini sanksinya bisa ringan, pembinaan, sedang itu turun jabatan. Nah, turun jabatan ini TJ itu bisa TJ1, bisa TJ2. Jadi orang bisa turun jabatan setingkat, bisa turun jabatan 2 tingkat. Bahkan juga bisa sampai dengan yang terberat adalah PHK. Bahkan tidak hanya PHK dan juga kita laporkan ke polisi untuk proses secara pidana. Dan ini ya pengalaman saya dulu, saya lama di divisi hukum, ini ya kita sudah banyak lah gini melakukan PHK, dan tidak hanya PHK tapi PHK juga dengan pidana. Oke, nah ini terkait dengan standarisasi tingkat kerahasiaan data ya. Lihat mana itu data itu, mana yang dia publik, internal use only, confidential, restricted confidential, registered confidential. Ini mungkin kalau zaman dulu surat itu masih hard copy, ada yang rahasia, ada yang sangat rahasia. Nah, itu ada yang R, SR. Nah, itu R sama SR itu juga bahkan penataklasannya berbeda ya. Namanya kalau surat R itu harus di dalam amplop tertutup, langsung diberikan kepada tujuan, misalkan kepada Divhead, soal itu harus hanya dapat langsung di mejanya Divhead. Nah, jadi itu kita atur. Kemudian ada standar perlindungan datanya, lateral use data enkripsi, confidential itu kita masking, transmisikan dalam bentuk terenkripsi, registered confidential itu mendingan registered confidential. Nah, ini kita sudah melakukan standarisasi tingkat kerahasiaan data dari C1 sampai dengan C5 ya. Ini buat saya yang saya ngalamin mulai dari zamannya masih kertas sampai ini sudah perkembangan sangat pesat lah terkait dengan mengatur informasi ini ya. Nah, terakhir ini kita lihat teknologi pengamanan data ya, ada namanya data loss prevention. Nah, ini teknologi ini untuk melakukan sebuah aksi pada data masuk keluar untuk bisa layak atau tidaknya. Nah, ini biasanya kita pasang di komputer, laptop, jaringan, dan cloud.
Nah, ini gunanya DLP ini adalah kita dapat mendeteksi dan mencegah kebocoran data, perubahan data, atau kehilangan data sensitif. Biasanya kita terapkan pada endpoint. Kemudian juga kegunaannya berdasarkan kebutuhan dari segi aspek yang dilindungi. Misalkan kalau kita ini perangkat, kalau kita OS, Windows, Android, bisa menggunakan DLP endpoint. Untuk data-data yang terstruktur, kita dengan DLP discovery. Nah, kemudian untuk DLP network, sementara untuk data yang ada di cloud, bisa Office 365, Salesforce, dan lain-lain perlu DLP cloud. Nah, DLP network ini karena kita sekarang dengan kita kerja dengan Microsoft, kita bisa share pekerjaan itu dengan Office 365 ya. Jadi kalau dulu dokumen itu draft dicetak, kita kasih ke atasan coret-coret. Nah, sekarang bisa langsung di SharePoint, kita nyalakan track change-nya, atasan bisa langsung koreksi. Nah, ini juga salah satu ya, kita sangat mengurangi penggunaan kertas, ya lebih eco-friendly juga, dan juga ini juga mempercepat dari speed pekerjaan, jadi tidak banyak dokumen itu bolak-balik tektokan atas bawah. Nah, tapi untuk keamanan tetap kita jaga dengan DLP network.